sebenarnya tidak harus orang yang menuduh Hama, perhatikan baik-baik, yang menuduh Hama itu akidahnya tumpang tindih, ada Syiah di dalamnya, ada Ikhwanul Muslimin di dalamnya. Tidak mungkin adanya kebenaran, melainkan kerusakan. Kemarin saya sempat ditanya, Ustadz, kalau kita membantu saudara-saudara kita di Palestina, berarti kita membantu Ikhwanul Muslimin. Saya bilang, mau Ikhwanul Muslimin, mau apa, mereka sedang terus mereka dibiarin mati saja. Ya, ini enggak benar ini cara berpikir seperti ini. Bukan berarti kalau dia ahlul bid'ah misalnya, atau menyelisih akidah kita, kemudian tidak boleh kita bantu secara total. Kalau kita bantu berarti kita bermaksiat. Itu enggak benar pemikiran seperti ini. Bahkan kalau orang kafir, misalnya ada orang kafir tabrakan di Masjid Syafi'i, kita bantu enggak? Udah biar tewas saja ini. Yang kita bantu, bahkan orang kafir saya bilang. Kecelakaan kita bantu, masukkan ke rumah sakit. Apalagi orang muslim. Ini pikiran manhaj seperti apa ini? Manhaj ngaco seperti ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kansa TV Reaksi, channel reaksi masa kini. Kita dengarkan lagi ocehan si pesilat ya. Kita dengarkan lagi. Di pasukan bertopeng, perhatikan Hama teman-teman. Kemana-mana mereka topengan, berperang melalui gorong-gorong. Ngapain di gorong-gorong ngumpet? Yang dibombardir siapa? Warga Gaza, warga sipil. Setelah warga sipil 52.000 dari anak-anak kecil, bayi sampai orang lansia wafat, apa yang dilakukan Hama? Terus-terusan perang ketat umpet teman-teman. Kita menyaksikan sendiri partai Hama yang dia dukung, partai Hama yang dia agung-agungkan ini, akidahnya bobrok teman-teman, akidahnya tumpang tindih, yang dimana mereka ini lebih mengutamakan perang daripada membenahi akidahnya dulu. Teman-teman perhatikan, data validnya banyak ya, data validnya banyak, dan Hama pun tidak keberatan untuk dijuluki Syiah. Dasarnya banyak. Kalau kita mau menyatakan Hama itu bagian dari Syiah, akidahnya tumpang tindih dengan Syiah, dan tidak luput juga di dalamnya sudah ada yang berbaiat ke Syiah, pujian-pujian mereka terhadap negara Syiah sangat luar biasa. Dan kenapa kalian itu keberatan kalau Hama dijuluki Syiah? Wong Hamanya sendiri tidak keberatan menganggap Rafidhah sebagai Islam, mujahid dan lain sebagainya. Mujahidin Hama, apa sih? Apa maksud kalian mujahidin? Syiah itu adalah seorang yang akidahnya tumpang tindih. Tumpang tindih dengan apa? Tumpang tindih dengan Syiah. Entah di dalamnya mereka sudah berbaiat ke Syiah, entah mereka itu ada bagian dari orang Syiah. Karena apa? Mereka ini kan bertopeng-topeng. Semua di antara mereka ini bertopeng semua dan nggak habis-habis teman-teman. Apa yang saya paparkan di sini adalah sesuatu yang menjadi fakta bahwa orang-orang Hama ini adalah orang-orang yang menyimpang. Yang menuduh Hama, perhatikan baik-baik, yang menuduh Hama itu akidahnya tumpang tindih, ada Syiah di dalamnya, ada Ikhwanul Muslimin di dalamnya. Tidak mungkin adanya kebenaran, melainkan kerusakan. Pertanyaannya, benarkah ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf ini seperti orang ini? Saya yakin enggak, karena pernah ditanyakan juga kepada Ustadz Firanda, bagaimana kalau kita membantu saudara-saudara kita di Palestina, itu kan mereka Ikhwanul Muslimin, dan ini jawaban oleh Ustadz Firanda. Ustadz, apa akidah saudara-saudara kita di Palestina? Kita katakan bahwasanya saudara-saudara kita di Palestina mereka kaum muslimin, entah apapun manhaj mereka. Sampai kemarin saya sempat ditanya, Ustadz, kalau kita membantu saudara-saudara kita di Palestina, berarti kita membantu Ikhwanul Muslimin. Saya bilang, mau Ikhwanul Muslimin, mau apa, mereka sedang terus mereka dibiarin mati saja. Ya, ini enggak benar ini cara berpikir seperti ini. Ya. Mereka sedang dibantai, anak-anak sedang dibantai, orang sedang kelaparan, sedang mati, sedang kesakitan. Mereka Ikhwan. Mereka manusia, bahkan manusia, yang penting manusia. Kita bantu, kita punya hati nurani, orang manusia perlu ditolong. Apalagi mereka muslim, mereka bukan orang kafir. Sampai pernah kejadian waktu gempa di Yogyakarta. Saya lihat daftar orang-orang ahlu sunnah yang hendak dibantu. Saya lihat ternyata cuma 6 orang yang hendak dibantu. Yang lainnya nggak usah dibantu. Ini gimana cara berpikir? Ngumpulin duit cuma 6 orang aja karena yang lain ahlul bid'ah. Ya gimana? Mereka mengatakan, sebenarnya mengatakan, alhamdulillah lihat itu Pondok Jamilur Rahman. Ya, itu karena maksiat akhirnya apa? Ada sebagian rumah-rumah yang hancur. Jadi apa begitu hubungannya dengan namanya musibah mengenai siapa saja? Bahkan justru keajaiban di antara sebagian ikhwan-ikhwan, rumahnya hancur, dia di dalam ternyata ada kayu yang menahan begini. Sehingga semua hancur namun dia tertahan dalam kayu sehingga dikeluarkan mereka dalam keadaan selamat. Jadi maksud saya, bukan berarti kalau dia ahlul bid'ah misalnya, atau menyelisih akidah kita, kemudian tidak boleh kita bantu secara total. Kalau kita bantu berarti kita bermaksiat. Itu enggak benar pemikiran seperti ini. Bahkan kalau orang kafir, misalnya ada orang kafir tabrakan di Masjid Syafi'i, kita bantu enggak? Udah biar tewas saja. Yang kita bantu, bahkan orang kafir saya bilang. Kecelakaan kita bantu, masukkan ke rumah sakit. Apalagi orang muslim. Ini pikiran manhaj seperti apa ini? Manhaj ngaco seperti ini. Ya. Dibiarin saja saudara kita tewas di sana, ya enggak benar seperti itu. Kan berarti melazimkan haram kan? Kalau kita bantu kaum muslimin di Palestina berarti membantu Ikhwanul Muslimin. Ini kan berarti haram membantu mereka. Ulama siapa yang berfatwa seperti itu? Ajib, saya heran. Ulama siapa seperti itu? Ulama tidak maksum ya ikhwan. Kalau ada satu orang ulama mengatakan demikian, mana puluhan ulama yang menyuruh bantu? Mana imam-imam haramain yang mendoakan tiap malam mendoakan saudara-saudara kita di Palestina? Oleh karenanya
Ini manhaj yang ngaco, yang tidak benar, yang menghilangkan rahmat dari hati kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Jadi kita disuruh bengis semua sama orang-orang selain bermanhaj seperti mereka. Demikian saja. Jadi manhaj apa yang diikuti oleh pesilat ini? Tolong tulis di kolom komentar ya. Manhaj apa yang dia siapa nih gurunya? Memalukan sekali, sangat memalukan. Karena saya yakin ya, Ustadz Firanda, Ustadz Khalid tidak akan setuju dengan kata-kata dia itu. Tidak akan setuju dengan omongan dia. Dia hanya bertopengkan seakan-akan dia muridnya ini, muridnya itu. Tapi ini di luar batas. Udah keterlaluan. Semoga saja ya ustadz-ustadz yang kenal dia seperti Ustadz Khalid kalau punya waktu bisa menasehati ini orang. Udah kelewat batas dan omongannya nggak bisa ditahan, direm. Emosinya meluap-luap seperti orang pemilik kebenaran. Nauzubillah, summa nauzubillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.